Selamat sore menjelang malam. Tentunya di hari ini kita bersyukur ketika masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita boleh berjumpa, melaksanakan kegiatan webinar disabilitas, kutuk atau anugerah. Sebagai informasi, kegiatan ini dipersembahkan oleh Himapro Teologi. Dan saya merasa senang sekali, selaku anggota bidang penalaran, saya boleh mengambil bagian untuk memandu acara ini. Sebelum saya memulai kegiatan ini, saya ingin sekali menyapa pemateri kita di malam hari ini, di sore menjelang malam hari ini, Ibu yang terkasih, Ibu Yuni Venila Bobar, MSI Teol. Halo Ibu. Halo, Ska. Sehatkah hari ini? Alhamdulillah. Syukur. Yang kedua, saya pun ingin menyapa yang terkasih, Sekretaris Prodi Teologi, yang juga menjadi penyelenggara acara kita di saat ini, Mener Yanto Adilang MTH. Halo Mener. Halo. Selamat malam. Bagaimana kabar? Luar biasa. Thank you. Sangat-sangat luar biasa. Saya pun ingin menyapa teman-teman peserta yang mengikuti webinar di saat ini. Saya harap teman-teman ada dalam keadaan yang sehat. Demi kelancaran acara pada saat ini, saya akan membacakan tata tertib untuk bisa diperhatikan oleh teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk dapat menyalakan kamera. Yang kedua, teman-teman menggunakan nama asli. Jangan nama sudah bagus, Aldi Geraldi misalnya, terus tulis Ungke atau Opo, kan tidak baik. Banyak Opo kan, rupa Opo Rianto, ya kan ke Opo, atau Opo-Opo lain. Ya. Jadi diharapkan untuk menggunakan nama asli. Nah, yang ketiga, teman-teman menonaktifkan mikrofon selama berjalannya acara dan mengaktifkannya jika diperkenankan oleh moderator. Sebentar nanti pemateri akan menyampaikan materinya dan setelah itu ada sesi tanya jawab. Nah, nanti di situ bagi teman-teman yang ingin bertanya, moderator akan mempersilahkan teman-teman untuk mengaktifkan mikrofon teman-teman. Baiklah, kita akan membuka acara kita di saat ini. Saya harap teman-teman tidak terlalu tegang, santai saja, tapi tetap memperhatikan materi yang disampaikan. Kita akan membuka acara kita di saat ini, dan untuk doa buka, saya minta kesediaan dari Saudari Clemency Dutu selaku Koordinator Bidang Penalaran Himapro Teologi. Dipersilakan. Ya baik teman-teman dan juga Mem dan Ner, di saat ini kita akan membuka seminar kita. Oleh sebab itu mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau begitu baik, sehingga di saat ini kami semua dapat terkumpul dalam ruang virtual Zoom di saat ini untuk mengikuti seminar di malam ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Mem yang akan memberikan materi sebentar, sehingga apa yang ia bagikan kepada kami semua itu dapat kami pahami, dan juga kiranya Engkau mau memberkati kami semua yang mengikuti seminar di saat ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk Saudari Clemency Dutu yang boleh membawa kita dalam doa buka di saat ini. Nah, teman-teman, bicara soal disabilitas, memang tema ini sudah mulai banyak diangkat, tetapi masih sangat banyak pemahaman dari orang-orang yang secara tidak langsung justru memarginalkan orang dengan disabilitas. Istilah yang digunakan juga, kadang istilah-istilah yang kurang tepat itu bisa menyudutkan mereka.
Nah, teman-teman, masih sangat banyak hal yang justru mengurung orang-orang dengan disabilitas, atau mungkin saya sering menyebutnya dengan kata orang dengan kemampuan yang berbeda. Nah, sebentar nanti kita akan mengupas ini bersama dengan narasumber kita yang cantik, yaitu yang saya hormati Ibu Yunifeni Labobar MSc Teol. Beliau lahir di Paso, Kota Madia, Ambon pada tanggal 4 Juni 1991. Nah, Ibu Yuni menempuh pendidikan S1 di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Teologi, dan menempuh pendidikan S2 di Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Teologi. Jabatan akademik saat ini yaitu sebagai dosen Fakultas Teologi IAKN Manado dengan bidang teologi praktika atau pendidikan Kristiani. Nah, ada hasil penelitian dari beliau pada tahun 2020 dan 2021, yaitu yang pertama, sumbangan pemikiran sikap kritis Paulo Freire bagi penyandang disabilitas dan pengaruhnya bagi pendidikan Kristiani. Yang kedua, peran pendidikan Kristiani bagi penyandang disabilitas di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, pemikiran hermeneutik Raimundo Panikkar dan kontekstualisasinya pada Tetek Manis dan tarian Bambu Gila bagi pemahaman iman dan kepercayaan orang Maluku. Yang keempat, Saniri Negeri, kearifan lokal pemersatu konflik antar agama di Tawirilaha, Ambon. Yang kelima, gereja di balik dinding, kajian Markus 7 ayat 24-30, dan implikasinya bagi pendidikan multikultural di Indonesia. Dan yang keenam, menggagas penggunaan benih dalam perayaan Paskah, analisis biblikal Yohanes 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Nah, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada pemateri untuk dapat memaparkan materinya. Dipersilakan, Bu. Oke, terima kasih Fiska. Dan terima kasih teman-teman serta para dosen. Ada Bapak Ibu dosen ya di sini, bukan NER Opo saja, tapi Mem Hodliong juga ada di sini. Oke teman-teman, kita akan mulai pembahasan kita di saat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Fiska tentang disabilitas, kutuk atau anugerah. Oke, saya akan share materi. Oke, teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mem. Oke, teman-teman, saya adalah orang yang sangat concern sekali dalam bidang teologi pembebasan, khususnya untuk yang berkaitan dengan humanisme ya, dan salah satunya adalah tentang teologi disabilitas. Kenapa teman-teman saya sangat concern atau suka meneliti tentang hal-hal yang berbau disabilitas atau berbau dengan humanis? Yang pertama teman-teman, kalau kita melihat dalam realitas yang terjadi dalam masyarakat kita, baik itu dalam dunia maupun di Indonesia dan juga di dalam gereja, teman-teman, kita melihat bahwa orang-orang yang menjadi penyandang disabilitas ini itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan fasilitas seperti yang lainnya. Contohnya, saya kasih contoh misalnya dalam fasilitas umum di sekolah. Teman-teman kalau perhatikan di fasilitas-fasilitas di sekolah, contohnya saja penyandang disabilitas fisik. Ini contoh yang mental nanti dulu, tapi misalnya penyandang disabilitas fisik, jika mereka mau ada, maksudnya ikut bersama-sama di dalam sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah umum ini tidak menerima anak-anak yang demikian karena berpikir bahwa orang-orang ini tidak mampu dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang normal lainnya. Itu hal yang pertama. Lalu kemudian mereka ditempatkan di sekolah-sekolah SLB, sekolah luar biasa yang notabene itu adalah diajarkan tentang keterampilan-keterampilan khusus. Mereka tidak diajarkan atau diasah bagaimana
melakukan segala sesuatu itu atau diajarkan sesuai dengan kemampuan yang mereka punya. Misalnya disabilitas mental. Misalnya disabilitas mental berarti ilmu yang diajarkan ke mereka seperti apa. Atau disabilitas fisik berarti pembelajaran yang diberikan kepada mereka ini seperti apa. Oke teman-teman, itu alasan yang pertama. Kalau alasan yang kedua teman-teman di tempat kerja. Kita harus bersyukur bahwa pada pemerintahan Presiden Jokowi ini, beliau sudah mulai memperhatikan pekerjaan buat orang-orang yang disabilitas. Kalau dulu mendengar kata penyandang disabilitas, pasti akan memberikan mereka ke pekerjaan yang sangat rendah, misalnya menjadi pengemis atau tukang urut. Itu pekerjaan yang selalu diberikan kepada orang-orang yang penyandang disabilitas. Kalau dulu, tapi sekarang puji Tuhan orang-orang penyandang disabilitas ini sudah bisa mendapatkan bagian atau mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat di kantor, menjadi PNS misalnya, lalu kemudian di rumah, di dalam kehidupan di rumah pun orang tua terkadang itu mereka malu memiliki anak yang disabilitas. Kalau misalnya orang tua yang melahirkan mereka saja tidak menerima anak-anak ini, siapa yang menerima? Itu pertanyaan kritisnya. Lalu kemudian dalam fasilitas-fasilitas umum, itu mereka tidak mendapatkan apa yang sewajarnya mereka dapatkan. Lalu kemudian kalau teman-teman perhatikan sekarang kita ada dalam COVID-19 dan orang-orang yang disabilitas ini mereka sulit sekali atau kurang sekali bahkan tidak bisa mengikuti ibadah online. Misalnya teman-teman perhatikan ada di ibadah online itu ada bahasa isyarat, nggak ada. Kemudian huruf-huruf yang ditampilkan juga huruf kecil, mereka tidak bisa membaca. Itu adalah hal-hal yang menjadi kegelisahan saya, kenapa disabilitas ini penting untuk dibahas. Itu di dalam masyarakat umum. Di dalam kehidupan gereja, teman-teman, kita perhatikan di dalam kehidupan gereja. Di dalam kehidupan gereja tidak ada akses bagi penyandang disabilitas. Teman-teman perhatikan disabilitas misalnya kalau di Indonesia diistilahkan dengan kata tunanetra, tidak ada Alkitab Braille untuk orang-orang yang disabilitas. Atau misalnya kursi roda atau tempat duduk khusus untuk mereka. Kemudian mereka juga tidak bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ibadah karena dianggap kurang dalam tanda kutip. Lalu kemudian yang berikutnya, tidak ada katekesasi atau pengajaran khusus untuk yang disabilitas mental maupun yang kognitif maupun misalnya yang tunanetra, tunarungu dan lain-lain. Karena apa? Karena para pejabat di dalam gereja mereka tidak dipersiapkan untuk orang-orang yang disabilitas ini. Ya, ini beberapa hal yang menjadi kegelisahan saya, bahkan semoga ini menjadi kegelisahan kita bersama mengapa disabilitas ini menjadi hal yang penting, menjadi kegelisahan kita dalam melihat, mengkritisi baik itu dalam gereja, masyarakat, maupun di dalam keluarga sendiri yang mengecilkan mereka. Kita ada dalam slide berikutnya itu apa itu disabilitas. Teman-teman, kalau di Indonesia ada banyak sekali sebutan untuk penyandang disabilitas ini. Penyandang disabilitas ini merupakan istilah yang baru di Indonesia. Kalau dulu biasanya mereka menggunakan kata penyandang cacat. Teman-teman, saya tidak setuju dengan kata ini, penyandang cacat, karena kata penyandang, kata tuna, itu menurut saya adalah kata-kata yang diskriminatif terhadap mereka. Mungkin kita berpikir bahwa hal itu biasa saja, tapi bagi saya dan bagi orang-orang yang pemerhati disabilitas, itu merupakan kata-kata yang tidak sewajarnya kita berikan kepada mereka, kayak penyandang atau tuna seperti itu. Atau istilah yang berikutnya orang-orang yang berkebutuhan khusus atau difabel. Jadi sekarang tidak lagi menggunakan istilah-istilah ini, teman-teman. Yang banyak digunakan atau sekarang digunakan adalah penyandang disabilitas. Kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia, teman-teman, penyandang disabilitas itu adalah di sini menggunakan kata penyandang cacat ya, teman-teman, karena itu berdasarkan pada undang-undang, tapi saya tidak menggunakan kata ini
penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik mental yang dapat mengganggu. Bayangkan dalam undang-undang dasar saja yang dapat mengganggu. Jadi mereka dianggap sebagai orang yang mengganggu. Itu hal yang kedua. Lalu beberapa istilah difabel juga. Istilah difabel itu baru dipakai ya teman-teman sekitar tahun 90-an di Indonesia, yang merupakan singkatan dari different able, atau yang menekankan pada orang yang cacat. Jadi able ini bukan disable gitu. Able ini menunjukkan bahwa mereka mampu dalam hal tertentu untuk kata disable ini atau difable ini. Lalu yang berikutnya teman-teman, istilah-istilah yang dipakai di Indonesia. Kata tunarungu. Tunarungu ini adalah orang yang tidak bisa mendengar ya, tunawicara orang yang kesulitan dalam berbicara. Tunadaksa ini adalah orang yang bahasa kasarnya tidak memiliki bentuk tubuh yang seperti kita, misalnya tangan tidak ada atau kaki tidak ada seperti itu. Lalu kemudian tunagrahita itu adalah orang yang memiliki kekurangan di bagian mental gitu, kognitif, secara kognitif. Lalu berikutnya tunalaras. Tunalaras itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosi dalam kehidupan sosial, tapi maksud saya pengontrolan ini dapat menimbulkan fatal bagi orang lain. Misalnya bisa sampai pada membunuh, tapi itu adalah realitas yang terjadi teman-teman tunalaras. Dan kemudian tunadaksa. Tunadaksa ini adalah orang yang disabilitas ada dua. Misalnya dia mental, tapi juga dia memiliki bagian tubuh yang tidak lengkap. Lalu yang berikutnya adalah tunanetra atau orang yang tidak bisa melihat. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan dalam KBBI, untuk yang sekarang ini dalam KBBI itu, kata tuna itu menunjukkan seseorang yang memiliki rendah kualitasnya. Makanya tadi saya bilang bahwa kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak bisa kita gunakan lagi. Misalnya kata tuna tadi, karena dalam KBBI yang keempat, edisi yang keempat sekarang ini, tuna itu adalah menunjukkan kepada seseorang yang rendah kualitasnya. Itulah beberapa istilah yang digunakan. Kemudian untuk istilah orang berkebutuhan khusus ini menunjukkan perbedaan atau kelainan yang ada pada seseorang sehingga mereka harus diperlakukan secara khusus. Lalu kemudian yang berikutnya istilah umum yang dipakai. Yang sekarang dipakai adalah istilah person with disabilities atau people with disabilities yang diindonesiakan menjadi penyandang disabilitas. Hal penting yang kita perlu ketahui ya tentang teman-teman tentang istilah-istilah disabilitas atau penyandang disabilitas ini teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa menjadi disabilitas itu berarti memiliki tubuh yang minoritas. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman, menjadi disabilitas itu artinya memiliki tubuh yang minoritas tetapi bukan tubuh yang rusak atau cacat. Itu yang perlu kita ingat, karena kita cenderung berpikir bahwa mereka itu cacat, atau ada orang yang melakukan penelitian terbaru memandang bahwa orang-orang disabilitas itu adalah keberagaman tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi menjadi disabilitas itu adalah memiliki tubuh yang minoritas, bukan cacat atau rusak. Karena Tuhan tidak menciptakan kita itu tidak baik kan? Dalam Kejadian 1 diciptakan, Tuhan menciptakan kita itu baik. Jadi orang-orang disabilitas itu adalah orang-orang yang memiliki tubuh minoritas, bukan cacat atau rusak. Lalu kemudian yang kedua teman-teman, mereka ini memiliki keterbatasan atau gangguan dalam aktivitas mendengar, berbicara, berjalan, berpindah, berpikir, dan bernafas. Teman-teman, saya ulang sekali lagi, mereka ini orang penyandang disabilitas itu artinya orang-orang yang memiliki keterbatasan atau gangguan dalam aktivitas keseharian, misalnya mendengar, berbicara, berjalan, berpindah, berpikir, bernafas, dan berjalan ya teman-teman. Kalau kita perhatikan pemikiran yang kedua ini, teman-teman, kalau kita perhatikan pemikiran yang kedua ini,
Berarti pertanyaan kritisnya seperti ini, teman-teman. Berarti orang yang menggunakan kacamata itu disabilitas ya? Iya kan? Karena saya tadi sudah katakan bahwa mereka itu memiliki keterbatasan dan gangguan keseharian. Atau orang yang misalnya asma, itu disabilitas ya? Kalau berdasarkan pada pernyataan ini, bisa dikatakan bahwa orang-orang misalnya yang menggunakan kacamata, orang-orang yang asma, orang-orang yang epilepsi, itu adalah penyandang disabilitas yang tidak kelihatan. Seperti itu. Itu hal yang perlu kita ketahui bersama. Lalu, penelitian yang berikutnya, itu orang yang disabilitas itu lahir jauh lebih sedikit. Orang yang disabilitas atau orang yang mengalami disabilitas itu jauh lebih sedikit daripada orang yang mengalami disabilitas sewaktu-waktu. Seperti ini teman-teman, artinya bahwa orang yang disabilitas sejak lahir itu sedikit, sedangkan orang yang hidup ini, kita yang hidup secara terus-menerus ini, sewaktu-waktu ini, kita memiliki peluang atau potensi untuk menjadi disabilitas. Teman-teman, jadi kesimpulannya, kita semua ini adalah orang-orang yang punya potensi untuk menjadi disabilitas. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya teman-teman jalan, kecelakaan, ketabrak, kemudian teman-teman hilang tangan atau kaki. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa teman-teman disabilitas. Dan setiap orang di dunia ini itu adalah punya potensi untuk menjadi disabilitas. Kalau hal-hal ini kita perhatikan, maka kita memperlakukan orang lain itu dengan sewajarnya, teman-teman. Kita memperlakukan orang lain secara manusiawi. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi disabilitas. Seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, teman-teman, tentang pendekatan-pendekatan dalam disabilitas. Kalau pendekatan-pendekatan di dalam disabilitas ini yang pertama, teman-teman, pendekatan moral. Pendekatan moral itu artinya memahami disabilitas sebagai suatu, di sini ditulis cacat, atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan moral, atau dosa, atau kegagalan iman, atau kejadian, atau ujian iman. Teman-teman, kalau kita perhatikan teks-teks dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, banyak sekali penyakit-penyakit itu selalu ada hubungannya dengan dosa. Bahkan bukan yang dulu saja, teman-teman. Saat ini, ketika kita mengalami penyakit, selalu kita berefleksi bahwa ini kita buat salah apa sampai kita mendapatkan penyakit ini. Seperti itu. Apa yang terjadi di kita saat ini juga sama dengan yang terjadi di waktu dulu atau di waktu lampau. Teman-teman, untuk hal yang pertama ini tentang pendekatan moral, itu orang selalu melihat bahwa disabilitas itu karena kesalahan orang tua. Atau orang tua membuat sesuatu yang fatal sehingga hal ini berdampak pada anak-anak. Sehingga apa? Sehingga orang tua malu untuk membesarkan anak-anak yang disabilitas. Akhirnya teman-teman lihat banyak sekali orang-orang yang disabilitas ini, orang tua mengurung mereka selama bertahun-tahun di rumah karena malu memiliki anak yang disabilitas. Atau kita cenderung berpikir bahwa Tuhan itu menguji seseorang sehingga dia disabilitas, seperti itu. Atau orang biasa menggunakan disabilitas, menggunakan penyandang disabilitas untuk menyadarkan orang normal agar bersyukur dengan kenormalannya. Teman-teman, saya tidak setuju dengan hal ini. Biasanya kalau kita melihat orang lain yang disabilitas, yang tidak memiliki tangan, kaki, dan sebagainya, kita lalu bilang, bersyukur ya, saya tidak seperti dia. Teman-teman mau bersyukur apa? Teman-teman mau bersyukur bahwa teman-teman itu punya fisik yang sempurna. Karena kita selalu berbicara atau melihat sesuatu itu secara fisik. Karena seperti itu. Nah, itu pandangan atau kekeliruan yang selalu kita tampilkan. Teman-teman, kata-kata yang kita tunjukkan ini itu adalah penghakiman. Kata-kata yang penuh dengan penghakiman. Karena kita melihat kekurangan orang lain, lalu kita memakai itu untuk bersyukur, karena kita tidak seperti itu. Itu pemikiran-pemikiran yang seharusnya diubah, apalagi teman-teman ini menjadi seorang pendeta yang nantinya kedapatan banyak berjumpa dengan orang-orang yang secara fisik ya teman-teman tidak seperti dengan teman-teman. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang demikian yang berkata bahwa ya bersyukurlah saya tidak seperti dia. Lalu yang berikutnya,
pendekatan moral ini harus ditinggalkan. Karena kata-kata yang kita ucapkan itu merupakan kata-kata yang penuh dengan penghakiman. Lalu yang berikutnya adalah pendekatan sosial, pendekatan medis. Teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa penyandang disabilitas itu bukan penyakit, teman-teman. Penyandang itu bukan penyakit. Kita cenderung berpikir bahwa penyandang disabilitas ini penyakit dan bisa disembuhkan. Tidak. Ya kan? Kalau teman-teman perhatikan dalam teks-teks Perjanjian Lama maupun Baru, sebenarnya kata yang digunakan itu adalah kata menyembuhkan. Itu tidak tepat. Yang seharusnya adalah kata memulihkan, karena penyandang disabilitas itu tidak bisa disembuhkan. Hanya membantu. Alat-alat medis itu hanya membantu penyandang disabilitas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi tidak menyembuhkan. Lalu yang berikutnya adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial itu memahami disabilitas sebagai suatu konstruksi sosial. Jadi berbagai problem yang muncul dari lingkungan itu gagal mengakomodasi para penyandang disabilitas. Jadi seorang disabilitas itu bukan karena gangguan dari sosialnya, teman-teman. Seorang disabilitas itu bukan karena gangguannya, teman-teman, karena konstruksi sosial. Karena konstruksi sosial yang memberikan label-label kepada mereka. Itu adalah pendekatan sosial. Lalu yang terakhir adalah pendekatan solidaritas. Pendekatan solidaritas ini selalu dilakukan oleh Yesus karena Yesus selalu menyatukan orang-orang yang disabilitas dan tidak disabilitas secara bersama-sama. Itu adalah pendekatan solidaritas. Oke teman-teman, kita berpindah ke materi yang berikutnya tentang teologi disabilitas. Ini yang penting. Kalau yang tadi itu saya menjelaskan dari segi sosialnya, tapi yang penting di sini adalah teologi disabilitas. Kalau teman-teman perhatikan, di dalam teks-teks bacaan kita, ada yang pro dan juga ada yang kontra tentang disabilitas. Kalau untuk teks-teks yang pro, ini teks yang kontra ya teman-teman, seorang pejabat dan yang memberikan persembahan itu tidak harus bercacat. Teman-teman bisa lihat di dalam Imaman 21 ayat 22 dan Ulangan 17 ayat 1 yang punya kitab bisa buka. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan demikian. Seorang keturunanmu yang cacat badannya itu tak boleh mempersembahkan kurban makanan kepadaku. Itulah berlaku untuk selamanya. Demikian pula domba persembahan tidak boleh cacat. Untuk orang-orang yang biblika silakan teliti ini karena ini menarik untuk diteliti. Lalu kemudian yang berikutnya, teks ini Imamat 21 ayat 22 dan misalnya dalam teks Perjanjian Baru 1 Timotius 3 ayat 2, di situ dikatakan bahwa syarat penilik itu haruslah tidak bercacat. Pertanyaan kritis bagi kita yang dimaksudkan cacat di sini, cacat dalam arti fisik atau cacat dalam arti perbuatan. Seperti itu yang perlu kita teliti lagi. Lalu pertanyaan reflektif bagi kita, bagaimana dengan pendeta atau penatua masa kini? Apakah mereka tidak boleh cacat secara fisik? Saya tidak pernah ketemu di mimbar-mimbar gereja itu adalah pendeta yang disabilitas sejauh ini ya teman-teman. Saya belum ketemu di jemaat ada pendeta yang disabilitas. Belum saya ketemu. Mungkin karena pemikiran kita masih sempit soal ini. Karena berdasarkan pada teks-teks Alkitab yang ini menurut saya. Kalau ada kemungkinan lain saya tidak tahu, tapi kemungkinan yang pertama itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah pemulihan penyandang disabilitas. Teman-teman, kalau kita perhatikan dalam Yohanes 9, itu atau dalam teks-teks lain, Yesus menyembuhkan penyandang disabilitas, misalnya buta, gagap, bungkuk, yang lumpuh. Itu karena disabilitas itu bukan karena penyakit ya teman-teman. Jadi disabilitas itu bukan penyakit. Di istilah penyembuhan yang biasa digunakan dalam LAI, itu sebenarnya tidak tepat. Menurut saya, yang harus digunakan adalah pemulihan penglihatan dan pendengaran karena disabilitas ini tidak bisa disembuhkan seperti bentuk aslinya. Itu yang
harus kita lihat. Lalu kemudian dalam perikop 9 itu sangat menggambarkan bahwa Yesus ini menggambarkan berbagai sikap dan pandangan terhadap orang yang buta sejak lahir. Jadi murid-murid Yesus memakai pendekatan moral pada waktu ini. Pada waktu itu ya teman-teman, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tua mereka? Seperti itu. Jadi orang selalu berpandangan bahwa orang menderita suatu penyakit pada waktu dulu ya, itu karena dosa. Jadi dosa itu memiliki hubungan dengan kutuk. Jadi kalau dia berdosa berarti itu sudah secara otomatis itu merupakan kutukan dari Allah. Makanya judul yang saya berikan disabilitas itu kutuk atau anugerah. Seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, Yesus tidak menggubris apa yang dikatakan oleh murid-murid tadi. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa bukan orang ini ataupun orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah yang terjadi atas orang ini. Teman-teman bisa lihat pekerjaan di ayat yang ketiga di Yohanes 9 ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pertanyaan kritisnya seperti ini. Teman-teman, apakah Tuhan itu yang membuat seseorang itu disabilitas? Coba teman-teman ambil kata-kata ini, lalu teman-teman berikan kepada orang-orang yang disabilitas, apakah mereka setuju dengan kata-kata ini? Bukan dia atau bukan orang tuanya, tapi pekerjaan Allah yang terjadi. Kalau kata-kata ini kita berikan, lontarkan kepada mereka, pasti mereka sangat sedih. Karena kata-kata ini tidak pro pada mereka. Pekerjaan Allah, apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan Allah di sini? Ternyata terjawab di ayat yang setelahnya, itu ayat yang keempat, yaitu pekerjaan Allah di dalam Yesus. Jadi Yesus yang dipakai untuk menjadi alat untuk pemulihan orang ini. Itu yang terjadi. Lalu kemudian Yesus melakukan pemulihan yang tadinya orang ini menjadi pengemis, dia tidak lagi, karena orang selalu melihat pengemis itu berhubungan dengan orang buta. Sama dengan konteks kita di saat ini. Lalu orang tuanya, orang Farisi, orang tuanya sendiri, tetangganya juga menolak dia. Seperti itu. Itu bukan saja terjadi dalam konteks di Yohanes ini, tetapi dalam konteks kita saat ini pun tentu ada hal-hal yang demikian, penolakan dari orang tua, bahkan orang tua kita sendiri yang menolak. Orang tua kita sendiri yang menolak karena ya tentu kalau misalnya kita membawa anak-anak kita ke sekolah minggu, dia dibully, dipanggil buta, dipanggil tuli, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya teman-teman tentang perjamuan kudus. Teman-teman, kalau kita melihat perbedaan kita antara orang-orang Katolik, ya teman-teman, kita dan orang Katolik memiliki pemahaman teologis yang berbeda tentang perjamuan kudus. Kalau orang Katolik, mereka memahami perjamuan kudus itu adalah menghadirkan kembali peristiwa yang sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, yaitu kematian Yesus Kristus lewat perjamuan itu. Jadi roti dan anggur itu menunjukkan tubuh dan darah Kristus. Itu dalam pemahaman teologi orang Katolik. Jadi mereka memahami roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus. Kalau kita tidak, kita memahaminya sebagai simbolisasi. Jadi tubuh dan darah Kristus itu adalah hanya simbol. Jadi kalau misalnya perjamuan kontekstual dan mau digantikan dengan yang lain boleh. Karena kita memahaminya itu sebagai simbolisasi, bukan seperti orang-orang Katolik. Lalu yang berikutnya teman-teman, ketika kita melihat perbedaan pemahaman teologis dari orang-orang Katolik dan Protestan, menarik di situ bahwa ketika mereka makan dan minum anggur, itu artinya mereka menikmati tubuh Yesus yang disabilitas. Mereka merasakan kembali apa yang terjadi dengan Yesus beberapa ribu tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi mereka menghadirkan, mengingat kembali tubuh dan darah Yesus itu yang disabilitas. Seperti itu, berbeda dengan kita. Ya, itu kita belajar dari teologinya orang Katolik. Lalu yang berikutnya, teman-teman, tentang kebangkitan Yesus.
Yesus itu disebut dengan disabilitas, teman-teman. Pasti teman-teman yang semester 1 atau semester 2 pasti berpikir, emang Tuhan itu tidak sempurna? Seperti itu. Kita akan bertanya bahwa emang Tuhan itu tidak sempurna atau Tuhan itu disabilitas? Teman-teman, Allah dikatakan juga difabel atau disabilitas. Karena apa? Karena Allah itu berinkarnasi dalam rupa manusia. Allah yang menerima paku di tangan dan ditusuk lambungnya ketika dia disalibkan. Itu menunjukkan bahwa Allah juga mengalami apa yang dialami oleh orang-orang disabilitas, yaitu ketidaksempurnaan tubuh. Jadi peristiwa penyaliban itu menunjukkan bahwa, atau peristiwa kebangkitan dalam Yohanes, peristiwa kebangkitan dalam Yohanes 20 ayat 27 itu menunjukkan bahwa Allah itu disabilitas. Seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, anak domba yang tersembelih. Kalau kita melihat di Wahyu 5 ayat 12, di situ dikatakan bahwa digambarkan patah anak domba, di mana anak domba itu tersembelih. Jadi hingga akhir zaman pun Yesus tetap menjadi disabilitas. Jadi Yesus akan kembali dengan tubuh yang sama, yaitu tubuh yang disabilitas. Tapi terkadang kita tidak memandang Yesus seperti ini. Kita selalu memandang Allah dan Yesus itu adalah sempurna. Bagaimana ini calon-calon pendeta semua yang ada di sini, bagaimana kalau kita mau menyampaikan khotbah ke orang-orang yang disabilitas? Apakah kita akan menyampaikan khotbah gambaran Allah yang sempurna kepada orang-orang yang demikian? Saya rasa itu tidak tepat. Kita harus melihat ayat-ayat yang sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, bahwa Allah itu juga berjumpa di dalam tubuh yang disabilitas. Allah juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang disabilitas. Itu yang perlu kita lihat. Lalu kemudian tentang Imago Dei, teman-teman. Tentang Imago Dei. Imago Dei ini kita cenderung berpikir bahwa Allah itu sempurna. Jadi Imago Dei ini tidak pantas diberikan kepada orang-orang yang disabilitas. Ya, cenderung kalau kita membaca di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 27, kita cenderung berpikir demikian, bahwa konsep Imago Dei ini tidak pantas diberikan kepada orang yang disabilitas, karena Allah yang kita pandang itu adalah Allah yang sempurna. Dan kita akan kembali kepada pertanyaan yang teodicea. Artinya, kalau memangnya Allah itu sempurna, kenapa saya harus menjadi disabilitas? Seperti itu. Iya, teman-teman. Memang betul apa yang kita pikirkan, apa yang saya pikirkan, dan teman-teman pikirkan itu betul. Itu benar. Karena apa? Karena kita selalu melihat keindahan, kesempurnaan itu secara fisik. Seperti itu. Karena apa? Karena kita selalu melihat keindahan dan kesempurnaan itu secara fisik. Sebenarnya kesempurnaan itu bukan sesuatu yang di luar, teman-teman. Tetapi kita melihat diri kita itu indah. Melihat sesuatu yang ada dalam diri kita. Lalu kita melihat bahwa ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Itu saja. Kita sampai pada titik yang demikian. Kalau kita tidak sampai pada titik yang demikian, kita akan melakukan hal-hal supaya sesuai, supaya bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya memutihkan kulit, seperti itu. Karena kita tidak bersyukur dengan apa yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, teman-teman, semua yang diciptakan itu, teman-teman, semua yang diciptakan oleh Allah, entah itu disabilitas, tidak disabilitas, dan lain sebagainya, itu adalah sehakikat dengan Allah. Seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir ya, teman-teman, tentang peran gereja. Peran gereja ini mendapatkan tempat bagi kita semua. Ya, teman-teman di sini yang akan menjadi calon pendeta, yang pertama membaca Alkitab dari sudut pandang disabilitas. Kalau memangnya ayat-ayat Alkitab ini tidak ramah terhadap orang-orang disabilitas, berarti apa yang perlu teman-teman lakukan? Berarti menafsirkan kembali teks-teks Alkitab yang tidak sesuai, tidak ramah dengan orang-orang yang disabilitas. Itu yang pertama. Lalu kemudian menerima dan melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan gereja.
menyadarkan seluruh anggota jemaat untuk mengasihi, peduli, dan menghargai penyandang disabilitas. Lalu mendampingi orang tua yang memiliki anak disabilitas supaya mereka bisa menerima, mengasihi, dan membesarkan anak-anak itu tanpa punya rasa malu di dalam diri mereka. Lalu yang berikutnya adalah mengingatkan jemaat agar ikut serta mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dan yang terakhir adalah ikut berjuang bersama lembaga-lembaga dalam masyarakat yang memperjuangkan hak-hak disabilitas. Lalu yang terakhir teman-teman, jika semua itu kita lakukan secara terus-menerus, maka ketika suatu hari ada anggota jemaat yang tiba-tiba menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan, karena kekerasan, karena bencana alam, atau karena penyakit, ia tidak perlu lagi berkecil hati atau minder teman-teman, atau menjauhkan diri dari jemaat, karena jemaat sudah siap untuk mendampingi secara medis, sosial, dan solidaritas terhadap orang-orang yang disabilitas. Teman-teman, demikian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Fiska. Terima kasih untuk pemateri kita di saat ini. Sangat menarik ya teman-teman, materi yang boleh disampaikan oleh Ibu Yuni Labobar MSI Teol tentang disabilitas, kutuk atau anugerah. Nah, sebagai kesimpulan yang saya ambil di sini, yaitu yang pertama ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut mereka dengan disabilitas, yaitu ada yang menyebut sebagai penyandang cacat, ada yang menyebut sebagai tunanetra dan lain sebagainya, serta ada juga yang menyebut orang berkebutuhan khusus. Nah, di sini Mem menjelaskan bahwa istilah yang digunakan atau istilah baru yang digunakan baiknya adalah penyandang disabilitas, karena istilah-istilah lain mengandung marginalisasi terhadap mereka dengan disabilitas. Nah, orang-orang dengan disabilitas bukan penggambaran kegagalan ciptaan, bukan juga penggambaran untuk sesuatu yang buruk atau bentuk dari ujian. Mereka adalah sesama yang melakukan hal yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Orang dengan disabilitas butuh media penunjang, butuh ruang yang sama luasnya. Ada pendekatan-pendekatan dalam disabilitas yang sudah disampaikan tadi, yakni pendekatan moral, pendekatan medis, pendekatan sosial, dan juga pendekatan solidaritas. Nah, teologi disabilitas pun harus diperhatikan, karena seperti dilihat tadi secara biblis, ada ayat-ayat rujukan yang menggambarkan tentang teologi disabilitas. Banyak hal tentang disabilitas yang harus diperhatikan kembali oleh gereja, dan gereja pun harus berperan aktif di dalamnya. Misalnya melihat bahwa Yesus juga merasakan disabilitas, kemudian juga memandang disabilitas berhubungan dengan imago Dei, serta memandang bahwa semua ciptaan itu sama. Sehingga disabilitas dalam gereja itu tidak menjadi hal yang kaku, tetapi gereja menjadi suatu wadah dan sudah siap untuk mendampingi mereka dengan disabilitas. Nah, pada kesempatan saat ini kita masuk pada sesi tanya-jawab. Jadi saya memberikan kesempatan 3 orang penanya pertama. Jadi jika teman-teman mau bertanya mungkin bisa raise hand. 3 orang penanya pertama, saya memberikan kesempatan. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Adakah yang mau bertanya? Nanti sebentar akan langsung dijawab oleh pemateri kita. Justitia Ering. Oh iya. Silakan penanya pertama. Justitia Ering. Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya mau bertanya, Mem, tentang yang dimaksud dengan hakikat dengan Allah itu bagaimana? Terima kasih. Ada yang lain lagi?
Adakah yang ingin bertanya lagi? Mungkin Justitia Glory Ering bisa kembali. Tidak raise hand lagi. Adakah yang ingin bertanya lagi? Teman-teman, ini materi yang sangat menarik loh. Sayang untuk dilewatkan. Masih adakah teman-teman? 2 orang penanya, karena tadi sudah 1. Mungkin menunggu teman-teman lain bisa langsung ditanggapi saja supaya tidak diam. Silakan, Mem. Oke, terima kasih, Justitia. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan sehakikat dengan Allah? Teman-teman, yang pertama yang perlu kita ketahui ya teman-teman tentang sehakikat dengan Allah. Kalau pemahaman sekolah minggu, anak sekolah minggu pasti mereka memahami segambar dengan Allah berarti kita punya mata, hidung, mulut yang sama dengan Allah. Seperti ini. Teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa yang mengerti manusia itu manusia. Dan Allah tidak mungkin menunjukkan makhluk lain. Dan Allah tidak mungkin menunjukkan makhluk lain untuk menjalankan mandatarisnya. Artinya mengelola ciptaan ini. Seperti itu. Itu artinya Allah harus menciptakan manusia supaya sama dengan dia. Jadi arti sehakikat itu memiliki arti yang beberapa makna ya teman-teman. Tapi yang saya maknai seperti ini. Yang dimaksud dengan sehakikat supaya dengan siapa Allah bisa berbicara dan dengan siapa Allah berkomunikasi, yaitu manusia. Itu yang perlu kita pahami bersama tentang segambar dan serupa dengan Allah. Itu hal sederhana. Saya kira hal itu tidak lalu menjawab pertanyaan, tetapi itu membantu pemikiran kita. Seperti itu. Oke, mungkin ada tanggapan balik dari Justitia atau? Oke, baik. Terima kasih. Saya mengerti. Selanjutnya 2 orang penanya berikutnya. Kami mempersilahkan 2 orang penanya pertama, karena tadi sudah 1. Silakan untuk raise hand. Adakah yang ingin bertanya? Ayo teman-teman, materi yang sangat menarik di saat ini. Sangat sayang jika dilewatkan. Ada Irene Mawicere. Oh, Irene Mawicere. Saya mempersilakan untuk bertanya. Penanya kedua. Mohon maaf, suara saya bisa kedengaran ini? Bisa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irene Mawicere, seperti yang di Zoom ini ya. Dan topik ini sangat menarik bagi saya pribadi karena saat ini saya sementara penelitian juga tentang penyandang disabilitas. Dan tadi Mem atau pemateri telah menyinggung ayat-ayat rujukan tentang disabilitas yang bagus juga untuk diteliti bagi yang konsentrasi biblika ya Mem tadi disinggung. Nah, saya ingin bertanya sekaligus meminta pendapat atau masukan dari Mem kalau dalam konteks misiologi, karena saya mengambil konsentrasi misiologi, misi pembebasan bagi mereka dengan disabilitas. Dan DP Lokus di Sekolah Luar Biasa Tunarungu yang ada di Tomohon. Ya. Terima kasih Irena.
Iya. Jadi Anda gabungkan perjanjian baru dengan biblika dengan disabilitas. Seperti itu. Iya, Mem, dalam misiologi, dalam konteks misi, bermisi. Teman-teman maaf ya, ini sebenarnya sudah masuk dalam pembimbingan. Kalau untuk, kalau boleh tahu Irene semester berapa? Semester 7 sekarang sementara penelitian. Oh, oke. Oke, terima kasih Irene. Berkaitan dengan penyandang disabilitas, selalu misi pembebasan ya, untuk orang-orang yang disabilitas. Iya. Lalu concernnya itu mau ambil di sekolah. Iya, di SLBS itu ada DP panti asuhannya. Jadi sekalian DP panti dengan sekolah. Oke. Untuk permasalahan dari Irene, saya kira ayat-ayat yang tadi saya sudah sampaikan itu berkaitannya banyak sekali, itu ada di Mamat 21 ayat 22, Ulangan 17, tapi kan Irene mau ambil perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, Irene, kita tidak bisa lalu mencaplokkan ayat seperti ini, Irene. Itu yang perlu Anda harus mencari tahu dulu. Sebenarnya ayat ini berbicara soal apa. Jadi kalau misalnya Irene mau tanya, Mem, ayat mana yang cocok kira-kira, yang tadi saya sampaikan itu baru 3 ayat ya, di Yohanes 20, Yohanes 9, dan juga di Wahyu 5 ayat 12. Kalau Wahyu itu juga konteksnya berbeda ya teman-teman. Yohanes pun konteksnya berbeda. Yohanes 9, Yohanes 20 konteksnya berbeda. Jadi kalau mau tanya ayat teks mana yang cocok, saya tidak bisa mengatakan yang mana yang cocok. Saya harus lihat dulu latar belakang Irene ini mau kemana. Biasanya begitu. Kalau kakak-kakak, teman-teman yang ambil tentang disabilitas, itu saya bilang, saya mau lihat latar belakang pemikiran kamu dulu. Gitu. Lalu itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saya mau lihat teks yang kamu ambil itu apa. Kalau memangnya berhubungan, baru bisa. Tapi kalau kita memaksakan teks dalam konteks yang diangkat, saya kira tidak bisa begitu. Seperti itu ya, Irene. Jadi kalau mau mencari tahu seperti itu, Irene harus lihat konteks yang berkaitan dengan itu dulu apa. Seperti itu, Irene. Dan bukan Irene saja yang saya bilang, kakak-kakak nanti silakan tanya teman-teman yang lain yang ambil tentang disabilitas. Saya harus tahu dulu konteksnya apa. Jadi tidak bisa kita memaksakan teks dalam konteks. Seperti itu ya, Irene? Iya. Kalau nanti setelah ini baru bisa ini dengan saya, tidak apa-apa. Okay. Adakah tanggapan balik? Sudah jelas, moderator. Sudah jelas, oke. Penanya ketiga pada sesi yang pertama bisa, Nadia Adilang, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Ibu Moderator. Selamat malam untuk kita semua. Sungguh materi yang sangat-sangat menarik, karena untuk pembahasan disabilitas ini sendiri memang khususnya untuk di lingkungan IAKN Manado sudah mulai banyak yang tertarik dan sudah mulai banyak yang menggunakan tema disabilitas ini untuk penulisan artikel ataupun juga judul skripsi yang ada. Nah, untuk saya secara pribadi, saya tertarik dengan bagaimana kita sebagai perantara atau yang tadi Mem sebutkan calon-calon pendeta, bila nanti di lingkungan terdekat kita ataupun di jemaat kita ada orang-orang yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas atau yang memiliki tubuh minoritas, bagaimana kita bisa mengindrakan apa yang tidak bisa mereka indrakan. Jadi misalnya untuk mereka yang tidak bisa melihat, karena saya berpatokan dari judul yang diangkat oleh teman-teman dari Hima Pro Teologi,
juga bersama MEM, apakah disabilitas ini adalah kutuk ataupun berkat? Maka yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana kita bisa mengindrakan bahwa apa yang mereka alami saat ini adalah sesuatu yang bisa baik dikatakan itu kutuk atau bisa dikatakan sebagai berkat. Misalnya untuk mereka yang tidak bisa dalam hal ini tidak bisa melihat, bagaimana kita bisa mengindrakan apa yang tidak bisa mereka lihat tersebut? Karena kan dalam hal ini ketika mereka melihat bahwa ketika mereka mengetahui bahwa hanya mereka yang tidak bisa melihat dan beberapa orang lainnya bisa melihat, kemudian pasti kan akan timbul dalam hati seperti yang tadi Mem sampaikan, apakah Tuhan menciptakan saya seperti ini, kenapa, dan lain-lain sebagainya. Maka kita pun di situ juga harus ada dan juga bisa mengupayakan untuk mengindrakan apa yang tidak bisa mereka indrakan. Karena menurut saya secara pribadi kita juga harus realistis dalam menghadapi baik politik maupun perekonomian gereja. Tidak juga bisa serta-merta dalam suatu lingkungan gereja kita harus memaksakan bahwa harus ada ini untuk yang disabilitas, harus ada ini, harus ada itu dan ini untuk yang penyandang disabilitas, tanpa melihat kemampuan dari gereja itu sendiri. Nantinya terkesan akan lebih asal-asal kalau misalnya dari pembelajaran tentang disabilitas ini kemudian kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita untuk bisa dilakukan oleh gereja. Maka dimulailah dari hal-hal kecil dari diri kita sendiri. Mulai dari kita masih kuliah dalam persiapan, ada yang mungkin ini menjadi pendeta dan lain-lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk hal itu? Mungkin itu saja, Mem. Terima kasih. Oke, terima bisa kasih. Langsung ditanggapi oleh Mem. Bagaimana cara mengindrakan? Ya. Oke, teman-teman. Mem. Oke, teman-teman, soal ini berbicara soal peran kita sebagai gereja. Apalagi teman-teman semua, saya tidak tahu nanti setelah ini teman-teman jadi apa. Tapi kalau puji Tuhan teman-teman menjadi pendeta, berarti ya peran-peran kita yang pertama, misalnya peran gereja ya teman-teman, membaca Alkitab sesuai dengan konteks yang mereka hadapi. Karena biasanya kalau ada dalam ilmu homiletika, kita harus tahu pendengarnya itu siapa. Kalau teman-teman ketika berkhotbah, teman-teman harus tahu pendengar itu siapa. Jadi tidak bisa lalu teman-teman ambil semua teks sesuai dengan pendengarnya itu siapa, itu yang pertama. Jadi mengubah, melihat kembali teks-teks yang tidak ramah dengan orang-orang disabilitas, berarti ya teman-teman harus melihat itu atau menasih kembali, itu pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, ini kegelisahan saya terkait dengan penyandang disabilitas untuk kelas katekisasi di gereja. Teman-teman kalau kita perhatikan ya teman-teman, di gereja tidak ada kelas katekisasi untuk penyandang disabilitas, karena gereja cenderung melihat mereka itu adalah orang-orang yang tidak normal, abnormal lah bahasa kasarnya seperti itu. Jadi ya untuk apa kita memberikan pengajaran kepada orang-orang yang demikian? Ya, itu realitas yang terjadi di dalam kehidupan kita. Teman-teman berbicara soal disabilitas ini ada berbagai macam ya teman-teman, yang tadi saya sudah bilang beberapa istilah yang dipakai, lalu kemudian yang berikutnya pengajaran yang diberikan kepada mereka juga pun harus sesuai dengan penyandang jenis-jenisnya. Kalau misalnya disabilitas kognitif, berarti pengajaran seperti apa yang harus dilakukan, diberikan. Kalau disabilitas berhubungan dengan orang-orang yang disabilitas, berarti yang harus dilakukan adalah mereka yang memberikan Alkitab misalnya braille kepada mereka, atau misalnya disabilitas menyiapkan apa yang perlu, yang dibutuhkan teman-teman. Karena menurut saya disabilitas itu sebenarnya bukan cacat ya seperti apa yang kita pikirkan selama ini, tapi adalah keberagaman tubuh menurut saya seperti itu. Lalu kemudian kita juga sebagai calon pendeta harus juga belajar bahasa isyarat teman-teman. Sekarang saya banyak sekali lihat bahasa isyarat yang ada di YouTube, bagaimana seperti itu, dan itu dimulai dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman besok lusa diminta untuk ada memimpin ibadah misalnya ya di penyandang disabilitas, tidak mungkin teman-teman berbicara seperti ini. Teman-teman harus bisa membaca isyarat, baca bahasa isyarat kepada orang-orang yang disabilitas seperti itu. Jadi kita melihat apa yang kurang seperti itu.
kita juga semua sama, memiliki kekurangan. Demikian juga mereka memiliki kekurangan. Seperti itu. Jadi yang perlu kita lihat adalah melihat kekurangan, lalu kita yang ada ini, melihat itu, menyempurnakan itu. Itu adalah tugas kita bersama, teman-teman. Bukan saja berbicara soal gereja secara lembaga, tetapi gereja secara individu dan dimulai dari kita. Seperti itu. Silakan, ada lagi Juna dan Brian. Mungkin sebelum itu ada tanggapan balik dari penanya. Oke, silakan. Silakan. Nadia. Ya, terima kasih. Mungkin ya seperti tadi yang memang sampaikan, memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadia. Juna. Oke. Ini terlalu banyak, kedua, bagaimana? Ada beberapa yang kita masuk pada sesi yang kedua, Bu. 3 penanya pertama, 3 penanya kedua, maaf. Saya melihat Juna tadi sudah dari tadi, jadi dipersilakan Juna dulu. Ya, oke, baiklah. Apakah suara saya kedengaran? Sangat jelas. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya di sini mungkin agak mirip dengan Nadia tadi, karena sebenarnya apa yang ditanyakan Nadia juga menjadi pertanyaan saya sih, tapi tidak apa-apa. Saya hanya ingin lebih ke dalam, kan sesuai tema yang paparkan tadi adalah maksudnya seperti tema kita bahwa disabilitas, kutuk atau anugerah. Jadi mungkin bisa menjelaskan lagi. Jadi disabilitas itu adalah suatu anugerah atau kutukan. Soalnya memang begini, karena dari saya di lingkungan saya juga sejak mungkin dari di kampung begitu banyak orang misalnya dalam tanda kutip mungkin pembicaraan artinya ya kasarnya sumbing dang begitu ada pandangan-pandangan dari orang tua atau orang sekitar itu bahwa ya berarti orang tua itu mungkin dulu selalu menghina orang, mungkin lebih penekanan mungkin dari bagaimana sebenarnya apakah disabilitas ini adalah anugerah atau misalnya memang kutukan oleh karena dosa orang tua itu. Mungkin lebih ditekankan, diperjelas lagi dah saya sih mungkin begitu. Terima kasih. Oke. Langsung jawab Fiska. Iya, langsung saja. Oke, terima kasih Juna untuk pertanyaan yang menarik. Kalau kita seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Juna, apa bedanya kita dengan ahli Taurat dan Farisi dan umat Yesus pada saat itu? Ya kan? Teman-teman kita adalah teman-teman suara saya terdengar jelas? Soalnya di sini jelas, Bu, jelas. Oke, teman-teman, saya lanjut ya. Juna dan teman-teman, tentang disabilitas itu kutuk atau anugerah. Teman-teman, menurut saya itu adalah anugerah. Dan itu tidak bisa diterima oleh semua orang. Dan tidak bisa diterima secara langsung oleh semua orang, khususnya untuk orang-orang yang disabilitas. Karena yang pertama, untuk penerimaan diri mereka itu sulit. Jangankan yang dari lahir, yang tiba-tiba kecelakaan saja itu sulit. Mereka menerima bahwa tubuh mereka sebagian hilang dan lain sebagainya. Berarti itu tugas dari siapa? Tugas dari kita. Kita semua. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat kembali teks-teks Alkitab yang tadi saya sudah bilang. Imago Dei. Menafsir kembali teks-teks yang tadi. Karena begini teman-teman, kita selalu memandang keindahan, kesempurnaan itu secara fisik. Kita selalu memandang keindahan, kesempurnaan itu secara fisik. Teman-teman, tanpa kita sadari, kalau bicara soal disabilitas, itu artinya setiap orang itu punya ketidakmampuan. Berarti kita semua ini bisa dikatakan kita disabilitas, teman-teman. Karena semua dari kita itu memiliki ketidakmampuan. Itu yang harus kita perhatikan yang pertama. Tapi kemudian yang kedua, orang-orang selalu berpandangan bahwa disabilitas itu adalah yang memiliki kekurangan secara fisik. Itu yang perlu kita ubah. Lalu yang ketiga,
Kalau memangnya kita berpikir dan berpandang bahwa orang-orang yang disabilitas itu adalah kutukan dari Tuhan, apa bedanya kita dengan orang Farisi dan orang ahli Taurat dan juga murid-murid Yesus yang memiliki pandangan yang sama dengan orang-orang saat ini? Guna teman-teman belajar teologi, guna teman-teman belajar saat ini adalah mengubah pandangan orang-orang yang memandang orang lain itu sebelah mata. Atau seperti itu. Teman-teman, disabilitas itu adalah keberagaman tubuh. Keberagaman tubuh yang Tuhan kasih. Keberagaman tubuh yang Tuhan berikan. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Keberagaman. Jangan kita melihat bahwa itu mereka berbeda. Enggak, itu keberagaman tubuh yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita menyeimbangkan semuanya itu. Supaya kita belajar berbagi bersama dengan orang-orang yang kurang secara yang fisik gitu, seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi misalnya pemikiran-pemikiran yang berhubungan yang melihat bahwa dosa atau penyakit atau disabilitas itu selalu berhubungan dengan dosa, itu pandangan-pandangan atau kekeliruan yang memang perlu kita ubah dengan melihat teks-teks tadi yang sudah saya jelaskan satu demi satu, seperti itu. Itu sulit ya teman-teman, tapi kita perlu tahu. Yang berikutnya kita perlu lihat bersama bahwa setiap kita memiliki potensi untuk menjadi disabilitas, seperti itu. Kalau memangnya kita di dalam diri kita, di dalam hati kita punya pemikiran yang demikian, maka cara kita memperlakukan orang lain itu adalah diri kita, bukan bagian saja, tapi adalah diri kita sendiri. Itu karena setiap dari kita itu memiliki potensi untuk menjadi disabilitas, siapapun dia memiliki potensi untuk menjadi disabilitas. Jadi jangan melihat tubuh itu sekedar dari fisik saja, seperti itu. Oke, begitulah Juna. Bagaimana penanya, Juna? Apakah ada tanggapan balik? Ya, Mem, mungkin sudah cukup karena kalau mau tanya di kelanjutan ya sudah ditanyakan oleh Nadia tadi dan saya rasa sudah jelas yang Mem jawab tadi. Terima kasih, Mem. Oke, terima kasih Juna. Selanjutnya penanya kedua, Brian Ray. Silakan. Oke, shalom, dapat dengar. Sorry mematikan kamera karena jaringan nggak stabil. Oke, kita tahu salah seorang tokoh disabilitas yang bernama Jane Fenner kalau nggak salah, dari Prancis. Dalam suatu simposium yang dia ikuti oleh Paus Yohanes Paulus II yang bertajuk Dignity and the Rights of Disability People. Di situ dia terinspirasi bahwa manusia hidup bukan dari pilihannya, melainkan di mana ia dapat hidup, di situ ia ditempatkan dan manusia berkembang dengan suatu komunitas sosial. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, bahwa ketika dalam komunitas sosial, hanya orang-orang yang berkebutuhan khusus yang bisa bergaul dan berkebutuhan khusus. Maksudnya, kita tidak dapat melihat bahwa orang yang seperti kita yang biasa atau yang normal bergaul dengan orang-orang berkebutuhan khusus ini. Maksudnya, pun pegiat ilmu ini, kita... Brian, tadi terputus. Oh, iya. Oke. Dalam komunitas sosial, Ibu, kita jarang sekali melihat bahwa orang-orang disabilitas, penyandang disabilitas, bergaul dengan orang-orang yang normal atau orang-orang yang tidak berkebutuhan khusus seperti kita. Maksudnya di sini, apakah yang terjadi antara stigma sosial ini? Apakah ada kekeliruan di sini? Maksudnya, jarang sekali kita melihat bahwa orang berkebutuhan khusus bergaul dengan orang yang biasa saja. Bahkan dari kita yang mahasiswa maupun teolog-teolog atau dosen, hanya sekedar konsepsi belaka, tetapi tidak pernah langsung turun melihat bagaimana dan keadaan mereka di lapangan. Sehingga kita terbiasa hanya dalam konsep-konsep dan tidak mengetahui apa yang menjadi problema mereka. Nah, ini yang menjadikan
ada lingkup-lingkup. Ada lingkup orang normal dengan orang normal, orang disabilitas dan disabilitas. Tidak saling mix di dalam lingkup sosial itu. Nah, bagaimana Mem menanggapi ini dalam kehidupan sosial kita? Bahwa kita bisa juga bergaul dengan mempush diri kita untuk bersama-sama dengan mereka, dengan tidak melihat stigma-stigma yang diberikan oleh masyarakat. Dapat dipahami? Bisa ditangkap, Bu? Iya, bisa. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang menarik dari Brian Ray. Teman-teman, untuk pertanyaan dari Brian, menurut saya yang salah itu di mana? Pendidikan kita. Pendidikan di Indonesia itu jawabannya. Teman-teman, bagaimana kita bisa ramah dengan orang-orang yang disabilitas, padahal pendidikan kita tidak mengajarkan begitu. Saya ulang sekali lagi, bagaimana kita bisa ramah dan hidup berdampingan dengan orang-orang yang disabilitas, sedangkan pendidikan kita di Indonesia tidak mengajarkan demikian. Itu kritik saya bagi pendidikan di Indonesia. Lalu pasti pemerintah bilang sulit. Ya sulit, karena pemerintah tidak mempersiapkan guru-guru, mempersiapkan dosen untuk menghadapi hal demikian. Seperti itu. Sehingga yang terjadi, orang-orang yang disabilitas ditempatkan pada sekolah-sekolah SLB. Yang nggak tahu nanti ujungnya jadi apa. Pasti jadi pengemis, pasti jadi tukang urut. Karena mereka mengajarkan keterampilan yang tidak sesuai dengan kelebihan yang dimiliki. Sama halnya dengan kasus begini, teman-teman. Kita diajarkan untuk menjadi mahasiswa yang menghargai pluralis, keanekaragaman. Tapi ketika jam pendidikan agama Kristen, yang Islam di kelas Islam sendiri, yang Kristen di kelas Kristen sendiri, yang Katolik di kelas Katolik sendiri, yang Buddha di kelas Buddha sendiri. Itu realitas yang terjadi. Bagaimana kita diajarkan untuk menghargai keanekaragaman, sedangkan pendidikan kita tidak mengajarkan demikian. Seperti itu. Itu menurut saya, Brian. Jadi yang salahnya adalah pendidikan kita. Karena kita dari sejak dini tidak diajarkan demikian. Jadi jangan salah kalau memang kita tidak menghargai orang-orang yang disabilitas karena kita tidak mengajarkan untuk belajar untuk menghargai mereka. Demikian hal juga dengan konteks perbedaan multikultural yang lain. Seperti itu. Oke ya, teman-teman, Fiska. Ya, ada tanggapan balik dari Brian? Ataukah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh pemateri? Oke. Wah, terima kasih atas tanggapan yang dari Mem. Boleh, Mem, ada satu kasus yang kita mau tanya. Jadi satu saja kan, Fiska? Bisa, tanggapan saja. Tanggapan saja juga. Iya, tanggapan saja. Kita cuma mau tanya sih, apa ini disabilitas memanfaatkan kekurangan mereka dalam hal orang berkekurangan sehingga orang meminta-minta. Apa itu dapat dibenarkan? Atau kalau menurut saya itu tidak bisa dibenarkan. Itu tidak bisa dibenarkan, teman-teman. Karena sebenarnya ya itu tadi, pendidikan yang membebaskan. Itu juga. Pendidikan yang membebaskan. Pertama, pendidikan kita tidak mengajarkan mereka untuk keluar dari ketidakadilan itu. Mereka tidak diajar untuk berbicara, nih saya pendidikan yang saya dapatkan nih seperti ini. Tapi realitasnya demikian gitu. Atau yang Rere katakan pendidikan kaum tertindas gitu. Kita tidak bicara, kita selalu ini diam gitu. Tidak menyuarakan ketidakadilan. Maka kalau misalnya mengatakan bahwa orang-orang demikian menggunakan disabilitas mereka untuk mendatangkan uang, ya karena mereka tidak mendapatkan ruang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Seperti itu. Tidak diberikan ruang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Teman-teman lihat banyak mereka jadi pengemis, banyak mereka jadi tukang urut, karena pendidikan bahkan tempat pekerjaan di Indonesia tidak ramah terhadap orang-orang yang demikian. Jadi jangan salah kalau pekerjaan mereka ujungnya seperti itu. Begitu ya, Brian? Udah ya. Terima kasih.
Puas. Kita lanjut pada penanya berikut. Dari tadi sudah ada 2 orang juga yang raise hand. Dipersilakan kepada Seva Solang untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan. Selamat malam. Jadi begini Mem, dengan saya. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai apakah kita mempunyai dasar atau standarisasi bagaimana orang normal itu. Lalu kemudian kita kan sekarang mempunyai pemahaman awam bahwa ketika yang katanya orang difabel itu mereka adalah orang-orang yang berkekurangan atau kata kasarnya adalah orang-orang yang mempunyai keterbatasan, orang-orang yang pengganggu, itu kata kasarnya. Nah, bagaimana pendapat Mem bahwa jika pemahaman ini diubah atau dibalikan, jadi pemahaman ini diubah dengan cara bahwa orang-orang yang difabel ini mereka adalah orang-orang yang normal. Sementara kita yang katanya orang-orang yang normal adalah orang-orang yang berkelebihan. Jadi sehingga dengan pemahaman ini, mereka orang yang difabel akan memiliki pemahaman bahwa mereka tidak akan merasa insecure, mereka tidak akan merasa berkekurangan karena mereka menganggap diri mereka itu normal. Dan kita yang katanya kita itu normal, jadi pemahaman mereka kita itu hanyalah orang-orang yang berkelebihan. Jadi mereka tidak akan merasa insecure. Jadi bagaimana dari pendapat Mem mengenai pemahaman? Teman-teman, sebenarnya kata normal dan abnormal ini saya tidak setuju ya teman-teman. Tapi itu konstruksi masyarakat yang membuat. Itu berdasarkan pada konstruksi masyarakat. Konstruksi masyarakat misalnya begini teman-teman, perempuan itu tidak boleh keluar malam. Nah, itu konstruksi masyarakat. Demikian hal juga dengan ini. Yang tadi sudah dikatakan oleh Seva terkait dengan normal abnormal. Ini pemikiran-pemikiran ini atau kalimat kata-kata ini saya tidak setuju. Itu yang disebut dengan pendekatan sosial yang memahami disabilitas itu adalah berdasarkan pada konstruksi sosial masyarakat yang membuat itu. Sebenarnya kalau mau lihat tidak ada standar yang mau lihat bahwa oh ini normal, sebenarnya tidak ada standar itu. Tapi berdasarkan realitas yang terjadi, itu sudah dibuat berdasarkan pada konstruksi masyarakat, maka orang yang melihat bahwa orang yang normal itu adalah orang yang dalam tanda kutip sempurna secara fisik. Seperti itu. Kalau memangnya Seva mau bilang katakan demikian, saya rasa itu sia-sia saja, tapi berdasarkan pada kesepakatan bersama, dan itu adalah orang-orang yang memiliki sama-sama rasa. Seperti itu. Kita bisa rubah itu karena namanya konstruksi masyarakat itu berarti segala sesuatu yang sudah ada tertanam di dalam pemikiran masyarakat dan sudah disepakati bersama, maka itu yang disebut dengan konstruksi seperti itu. Tapi sebenarnya hal itu tidak ada. Itu yang dimaksud dengan konstruksi. Jadi kalau misalnya Seva bilang kita merubah, ya tidak apa-apa. Tapi untuk mengubah apa yang sudah tertanam di dalam masyarakat itu sulit. Itu merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua yang pemerhati orang-orang disabilitas seperti itu. Oke ya, Seva. Seva, ada tanggapan balik untuk jawaban? Boleh. Pas? Oh, oke. Selanjutnya, bukannya sudah pasti ya? Sudah memang. Ada yang terakhir, bonus. Stefan Parera. Dipersilakan. Anda orang Ambon, Stefan. Ya, Mem. Kalau mau bilang ya silsilah Ambon lah. Cuma di Halmahera. Oh iya, berarti satu kalau marga Anda itu satu tempat tinggal dengan saya. Oh, silakan. Silakan. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan. Saya sapa Mem dan juga Mner dan juga teman-teman mahasiswa yang lain yang saya hormati. Jadi langsung saja, saya masih bingung sampai saat ini dengan pembahasan tadi, saya masih bingung. Artinya Mem menjelaskan mengenai disabilitas itu adalah orang yang berkacamata, itu disabilitas, dan juga asma dan lain sebagainya, itu bentuk daripada disabilitas. Saya pernah mendengar ataupun kalau tidak salah pernah membaca juga kata normal, artinya dalam deontologis
dalam deontologis biologis, orang yang disebut normal, orang yang disebut tidak normal adalah orang yang cepat mati dan cepat sakit. Nah, artinya saya ingin bertanya kepada Mem, konklusi premis-premis apa yang Mem ambil atau apa yang sampai Mem menyimpulkan atau memberikan konklusi bahwa asma atau disabilitas dan lain sebagainya seperti asma orang yang berkacamata itu bukan penyakit, itu bukan sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, Mem, persoalan mengenai tadi bahwa ini bukan kutukan ataupun berkat dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tadi Mem sudah kemudian berterus terang bahwa Mem katakan ini adalah bagian daripada anugerah. Kalau kita bicara anugerah berarti tidak terlepas daripada rencana dan rancangan daripada Allah. Kalau kita berbicara mengenai rancangan dan rencana daripada Allah, maka otomatis Allah punya tujuan. Tetapi di sini saya ingin mengatakan, Mem, bahwa ada satu contoh kasus di kampung saya, Mem, bahwa ada seorang anak perempuan itu dia mengalami istilahnya untuk kaki ada tapi semacam bentuknya semacam ular begitu, Mem. Artinya tidak hanya merayap, tidak berjalan, hanya bisa merayap. Dan ketika kami tanya-tanya dan lain sebagainya, ternyata katanya Mem itu dulu katanya DP papa potong ular dan lain sebagainya. Nah, artinya ini ya mitos-mitos, tapi dia punya semacam, kalau menurut saya Mem, dia punya semacam kausal begitu. Dia punya semacam kausal, artinya sebab itu dia membentuk akibat. Ya, dan itu tergambar begitu. Artinya kalau dia potong ular dan merayap-merayap, artinya anak pun demikian kan yang terjadi. Artinya saya tidak mempercayai hal itu, tapi gambarannya itu terjadi dalam kenyataan. Nah, itu. Makanya itu mungkin yang ingin saya tanyakan, tapi saya ingin merujuk kepada tadi, Mem. Kalau memang ini adalah rancangan dan rencana daripada Tuhan atau Allah, maka Allah punya tujuan persoalan itu. Dan apa sih? Saya ingin bertanya, tujuan Allah apa? Yaitu menganugerahi manusia semacam yang tadi sudah kita bahas bersama. Itu dua pertanyaan, tapi saya ingin memberikan pernyataan. Saya sepakat dengan banyak hal yang tadi Mem jabarkan dan Mem presentasikan. Artinya salah satunya kegagalan pendidikan kita. Maka saya tambahkan sistem pemerintahan kita juga gagal dalam hal menangani persoalan-persoalan yang demikian. Dan saya sepakat juga mengenai jabaran tadi di PowerPoint mengenai peran gereja, ya saya sepakat persoalan itu. Tapi ada satu poin yang ingin saya sampaikan, jangan hanya sebatas simpati, tapi mari kita empati, turun langsung dalam lapangan, mari kita angkat yang menjadi hak-hak daripada disabilitas ini untuk kita bisa memenangkan satu pertarungan, yaitu hak dan kebebasan daripada mereka. Mungkin itu Mem yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Silakan Mem. Menurut saya pertanyaan Anda sangat kritis dan saya suka pertanyaan yang kayak begini. Oke teman-teman, untuk Stefan, saya tidak tahu mungkin Anda keliru atau bagaimana, tapi begini, saya akan menjelaskan dari awal ya. Teman-teman, ini dunia akademisi, dan apa yang keluar dari mulut saya itu bukan mengada-ngada ya teman-teman. Itu saya sudah baca buku, saya baca penelitian, saya baca beberapa baru saya sampaikan di sini. Karena ini bukan sehari-hari atau dalam keluarga lalu kita bisa, ini di dunia akademisi. Jadi sesuatu yang saya sampaikan itu berdasarkan pada penelitian, karena ini dunia akademisi. Lalu teman-teman, yang tadi saya katakan bahwa orang yang berkacamata itu disabilitas, karena berdasarkan pada pemahaman ini. Jadi ada yang meneliti, nanti kalau Stefan, nanti saya setelah ini kasih hasil penelitiannya untuk Stefan nanti baca lagi.
Jadi berdasarkan pada hasil penelitiannya, dia berkesimpulan bahwa disabilitas itu adalah mereka yang mempunyai keterbatasan atau gangguan dalam aktivitas keseharian. Misalnya mendengar, berbicara, berjalan, berpindah, berpikir. Nah, maka saya memberikan pertanyaan reflektif buat kita. Berarti dari berdasarkan pernyataan dia ini, orang yang berkacamata itu berarti disabilitas dong, karena berdasarkan anggapan pemahaman dari dia. Seperti itu. Ya, itu pertanyaan reflektif tadi buat kita semua. Jadi secara tidak langsung mau dikatakan bahwa orang yang berkacamata misalnya, orang yang kurang mendengar misalnya, orang yang tidak berjalan seperti kita, yang seperti kita ya, yang seperti biasanya, itu bisa dikategorikan sebagai orang yang disabilitas berdasarkan pada penemuan terbaru atau hasil penelitian terbaru dari orang-orang yang sudah meneliti. Seperti itu. Dan saya kira ya, is it true gitu. Itu bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang benar karena berdasarkan pada pemahaman itu. Lalu kemudian yang tadi itu saya rasa itu sudah di luar ya. Itu hubungan nanti kalau saya bahas tentang leluhur. Baru Stephen tanya pertanyaan itu. Leluhur dan lain-lain sebagainya. Karena teman-teman segala sesuatu yang berhubungan dengan leluhur itu harus dijawab dengan itu, demikian. Teman-teman, begini. Sebelum adanya agama, ini saya sudah bahas di luar ini ya, teman-teman, ini di luar disabilitas, sebenarnya ini sudah masuk di leluhur. Teman-teman, kita teman-teman, kita punya orang tua dulu, sebelum adanya agama itu masuk. Adanya agama itu masuk, di Indonesia orang tua kita sudah mendengar atau sudah mempercayai namanya teteh nenek moyang, roh leluhur, dan itu yang dikatakan dengan adat istiadat. Jadi kalau misalnya teman-teman melanggar itu, berarti yang terjadi adalah teman-teman akan mendapatkan sesuatu, karena itu berdasarkan pada sumpah, berdasarkan pada sumpah teman-teman dengan leluhur itu. Teman-teman, di dalam adat istiadat kita orang Indonesia, khususnya orang Timur, sebenarnya kita memiliki hubungan keterkaitan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Itu bukan suatu pemujaan ya teman-teman, tapi penghargaan terhadap orang-orang yang telah meninggal, yang telah pergi terlebih dahulu. Jadi menurut saya, yang terjadi realitas, itu mereka melanggar aturan atau adat yang berlangsung di situ. Iya ya, seperti itu Stefan. Ini bukan saya lihat lihat lalu saya bilang itu berdasarkan pada penelitian. Seperti itu teman-teman. Jadi yang terjadi misalnya teman-teman lihat kenapa misalnya di Ambon ya teman-teman, pela di Ambon itu ada namanya pela darah. Misalnya dari saya itu pela dengan Fiska. Lalu kemudian 7 turunan, saya dan Fiska ini, saya tidak tahu bahwa saya ini ada pela dengan Fiska. Maka yang terjadi adalah anak-anak saya semua mati. Karena saya dengan Fiska terlebih dahulu sudah mengikat janji dengan leluhur. Seperti itu. Jadi ini di luar hubungan dengan agama, itu yang perlu kita ketahui. Ini nanti kalau misalnya ada pembahasan khusus tentang, kalau misalnya teman-teman Himapro mau, nanti saya membahas sedikit sendiri tentang leluhur, baru kita akan bahas mengapa sampai terjadi demikian gitu. Jadi itu hubungannya dengan sumpah kita, irama kita, apa yang bilang kan, apa yang terikat di dunia terikat di surga, seperti itu. Jadi itu berhubungan dengan leluhur kita. Mungkin saya tidak tahu ya, tapi lebih tepatnya itu adalah pernah mereka berjanji atau mengikat hubungan darah dengan leluhur itu, sehingga pasti dampak yang terjadi itu bukan dosa keturunan teman-teman ya. Dampak yang terjadi adalah yang tadi, dia punya anak-anak adalah anak-anaknya itu tubuhnya bersisik atau lain-lain sebagainya, seperti itu. Atau orang tuanya itu pernah berjanji kepada leluhur dan itu berdampak pada, lalu janji itu tidak ditepati, maka berdampak pada anak-anaknya, seperti itu. Itu jawaban yang membantu, seperti itu ya Stefan. Tidak ada hubungan dengan ini, dengan agama, seperti itu. Oke ya. Stefan bagaimana?
Stefan, bagaimana? Mungkin kalau ada tanggapan untuk yang pertanyaan 1, karena yang kedua sudah di luar materi. Iya, di luar materi, Stefan. Karena itu tidak ada dalam ini. Bagaimana, Stefan? Ya, boleh Mem, sedikit saja. Oke, silakan. Terakhir ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang kedua. Artinya Mem begini, saya merasa bahwa saya tidak di luar dari pembahasan. Iya. 1, karena saya tidak berbicara persoalan agama, saya tidak menyentuh itu dari tadi. Artinya saya mau berbicara, artinya kalau tadi kan sudah dijelaskan juga, kalau ini disabilitas ini kutukan atau anugerah, tadi Mem katakan bahwa itu adalah anugerah. Artinya ini kan kalau kita berbicara anugerah, itu tidak terlepas daripada sang kuasa, yaitu Allah yang kita puja. Dan saya juga pernah baca buku-buku bahwa ketika kita sebut nama Tuhan, belum tentu kita beragama kan, karena agama dengan kepercayaan kepada Tuhan berbeda. Nah, itu dulu Mem. Artinya saya mau mengatakan bahwa saya tidak menyentuh dosa juga, tetapi ada semacam rencana seutuhnya, artinya yang dialami, yang tadi saya berikan contoh konkret di lapangan di kampung saya, artinya kan ada semacam kerjaan atau daripada manusia itu sendiri, jadi tidak seutuhnya daripada Tuhan atau rencana Tuhan, tidak seutuhnya kan ada tadi. Dan Mem juga secara tidak langsung tadi mengiyakan bahwa ada semacam leluhur, tapi saya tidak menyinggung itu. Itu bukan leluhur, maksudnya semacam leluhur karena berdasarkan pada realitas yang terjadi seperti itu. Kalau kita mau bilang bahwa itu rencana Tuhan, apakah Tuhan gitu kan, rencana membuat tubuh orang bersisik dan seperti ular gitu? Itu kita berpikir realistis saja seperti itu. Ya, siap Mem. Artinya saya ingin mengatakan bahwa segala sesuatu itu memang rencana daripada Tuhan, tetapi kembali daripada kita juga. Artinya Tuhan memberikan kita berbagai macam kehendak. Rencana Tuhan yang bagaimana gitu. Seperti itu. Saya selalu menekankan rencana Tuhan. Kita tidak tahu, teman-teman. Bukan saya tidak percaya Tuhan, bukan seperti itu. Rencana Tuhan ini rencana Tuhan yang bagaimana? Apakah kita bisa tahu ini rencana Tuhan atau bukan? Bisa-bisa ini keinginan kita, keinginan hati kita gitu. Kalau berbicara soal rencana Tuhan itu tidak terbatas. Jadi ya kita berhati-hati dalam berbicara demikian, karena kita tidak pernah tahu bahwa ini namanya rencana Tuhan dan ini rencana Tuhan, karena bisa jadi itu adalah keinginan hati kita. Seperti itu. Oke, siap Mem. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Mem. Oke. Mungkin bisa dibilang panas ya diskusi di tapi saya suka orang seperti Stefan yang bertanya begitu. Iya. Tunggu, Stefan kamu semester berapa? Stefan kamu semester berapa? Semester akhir Mem. Sudah lewat lagi Mem. Oh iya, oke, tidak apa-apa. Semangat. Terima kasih Mem. Oke. Baiklah, mungkin pertanyaan yang ada di kolom komentar sudah terjawab tadi. Mem sudah mengutarakan materi dan pertanyaan ini saya rasa sudah terjawab. Dan mungkin karena mengingat waktu, kita akan langsung tutup saja. Bagaimana Ibu pemateri? Iya. Langsung tutup saja karena mengingat waktu sudah 1 jam setengah kita berbincang-bincang di sini. Dan saya sudah lapar. Pemateri sudah lapar. Jangan nanti jadi rese ya. Jadi saya akan membacakan closing statement dari diskusi ini, yaitu kegelisahan tentang disabilitas itu diharapkan menjadi kegelisahan bersama dalam kita memandang disabilitas. Nah, istilah seperti tunanetra dan lain sebagainya sudah tidak baik lagi digunakan karena seperti dikatakan tadi, di dalamnya mengandung diskriminasi. Nah, menjadi disabilitas berarti memiliki tubuh yang minoritas, bukan tubuh yang cacat atau rusak. Nah, kita semua adalah orang-orang yang punya potensi untuk menjadi disabilitas. Mungkin tidak sekarang, tetapi
nanti akan menjadi disabilitas. Nah, yang berikutnya pendidikan di Indonesia harus diperhatikan kembali berhubungan dengan penyandang disabilitas ini, sehingga sekat-sekat pembatas antara orang dengan disabilitas dan orang yang tidak atau belum disabilitas itu bisa mungkin dihilangkan. Kemudian gereja pun harus memberikan perhatian yang sama kepada penyandang disabilitas, dan gereja itu dimulai dari gereja individu, yaitu kita. Mungkin demikian. Saya mewakili teman-teman dari Himapro Teologi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemateri kita di malam hari ini yang sangat luar biasa, yang saya hormati dan sangat saya kasihi Ibu Yuni Labobar, MSc Teol, yang boleh memaparkan materi di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam segala tugas tanggung jawab setiap hari. Terima kasih untuk Mener Opo, Mener Yanto Adilang, MTH yang boleh membantu dalam menyelenggarakan rapat di malam hari ini. Saya pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat dosen-dosen, yang Bapak Ibu dosen yang boleh mengambil bagian dalam. Ada Pak Wadek juga, ada Pak Wadek tadi, Pak Wadek 2. Ada Pak Wadek. Halo Pak Wadek, maaf karena saya tidak memperhatikan. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu mengambil bagian dalam webinar di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh mengambil bagian bersama-sama untuk mengikuti webinar di malam hari ini. Tuhan Yesus pun memberkati kita semua. Saya memohon maaf ketika ada hal-hal salah kata atau hal-hal lain, ataupun mungkin ada yang masih ingin bertanya tetapi dibatasi oleh waktu. Saya pun memohon maaf. Mungkin kita nanti akan bertemu pada diskusi-diskusi berikutnya. Bukan begitu, Ibu Pemateri? Kita akan tutup acara kita pada malam hari ini, dan karena kita mengawalinya dengan doa, maka kita pun akan menutupnya dengan doa. Dan untuk doa tutup, saya meminta kesediaan dari Saudari Jessi Daleru yang adalah anggota bidang penalaran. Dipersilakan. Ya, teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus dan juga Mem, mari kita tutup kegiatan kita secara virtual ini dengan doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang boleh kami miliki saat ini. Kami boleh berjumpa dan kami boleh selesai melaksanakan diskusi virtual. Biarlah Bapa, apa yang sudah kami diskusikan secara bersama-sama saat ini tidak hanya sampai di ruangan virtual ini saja, tetapi akan terus kami pakai. Kami akan dapat aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi saudara-saudara kami yang seiman dan sesama kami. Bapa di sorga, mampukan kami semua, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mampu untuk mengerti dan memahami kehendak Bapa di sorga di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuntunan dan pertolongan dari Tuhan masih akan terus kami butuhkan dalam kami menjalaninya. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin sebelum kita keluar ada dokumentasi. Mungkin teman-teman boleh mengaktifkan kamera karena kita akan dokumentasi. Bergayalah dengan cantik dan ganteng karena wajah Anda akan di screenshot, di foto online. Tunggu sebentar ya. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya. Tuhan memberkati kita semua. Silakan untuk brief dan melanjutkan aktivitas.
Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Daryanto. Thank you, Mem. Terima kasih. Himapro hari Jumat masih ada kegiatan Himapro. Siap. Besok. Siap. Mantap. Mem Yuni, thank you so much. Luar biasa. Oke, terima kasih. Kasih, Mem. Mem Yuni bukan Mem Liong. Mem Yuni teman Anda sudah di sini, malah ngajak saya gibah sepanjang materi ya. Aduh. Thank you teman-teman yang sudah gabung ya. Belum ya. Thank you. Sama semua. Belum. Mantap. Oke, nih semua end ya nih, semua tutup nih room. Iya, Mer. Oke, Kak.